Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti dengan NPM 721213 dan 44 berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu menganalisis UMKM atau usaha yang beromset 5 juta ke atas per bulannya, yaitu menganalisis tentang perekrutan karyawan dan konflik kerjanya. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat dan biasanya memiliki peranan penting di dalam suatu negara karena dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan membantu ketika terjadinya krisis moneter. Dan untuk masyarakat sekitar, UMKM di sini sendiri berfungsi sebagai menambah lapangan pekerjaan semakin banyak, dan juga menambah pelaku usaha atau mengembangkan pelaku usaha di masyarakat semakin banyak juga. Untuk UMKM yang saya pilih sendiri di sini yaitu warung mie Bang He. Warung mie Bang He merupakan warung mie yang terkenal di area Sumeneb dan banyak peminatnya. Pada kesempatan kali ini saya berwawancara dengan pemilik atau owner langsung dari mie Bang He, yaitu Mas Jess, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Sumeneb yaitu Bang He. Baiklah, saya akan menunjukkan video wawancara saya dengan Bang He ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti, berasal dari Universitas Sriwijaya, Prodi Manajemen. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai Anda atau pemilik usaha UMKM yang omsetnya di atas 5 juta per bulannya. Dan saya ingin mewawancarai Mas Jess, bagaimana cara Mas Jess ini di dalam era digital pada saat ini, apakah merekrut karyawan baru atau melatih karyawan yang sudah ada pada masa era digital untuk menghadapi era digital pada saat ini? Terima kasih sudah datang ke sini, ke warung kami mie Bang He. Dari Unija ya? Iya, dari Unija. Iya. Terima kasih Mbak Sofia. Di usaha kami itu mie Bang He ya. Dalam era digital ini, ya kami tidak menggunakan karyawan karena omsetnya tidak terlalu besar. Jadi cukup keluarga yang menjalankan usaha ini. Tapi kita itu menggunakan karyawan freelance, karyawan jalan bebas. Itu seperti jasa pengantarnya, ya kan? Jadi yang pesan-pesan kan online, ya kan? Pesan online. Itu kita menggunakan jasa freelance seperti jasanya OTW, terus jasanya apalagi OTW, OSIAP, terus apalagi saya baru COD kayak gitu. Jadi kita nggak perlu menggaji mereka, tapi kita membayar mereka ketika sudah ada pesanan dari pelanggan. Seperti itu. Oh, jadi di sini karyawannya hanya keluarga saja dan menggunakan karyawan freelance seperti jasa kirim seperti COD, OTW. Dan saya ingin bertanya lagi, apakah Abang di sini mempunyai niat untuk merekrut karyawan baru di saat usaha sedang naik atau omsetnya sudah naik juga? Nah, ya tentu kalau misalkan omset kita semakin besar, nggak mungkin kan kita kerjakan sendiri. Tapi kalau misalkan keluarga masih mampu dikerjakan sendiri, ya kita kerjakan sendiri. Nah, dan karyawan freelance tadi yang kayak OSIAP, yang ngantar-ngantar itu, kayak OTW, ya kita pakai jasa seperti itu tetap kita gunakan. Nah, kalau impian suatu saat usaha kita semakin besar, ya kan, dan keluarga kita sendiri nggak mampu mengerjakan sendiri, ya pasti kita harus pakai karyawan dari luar. Nggak mungkin kan kita kerjakan sendiri, omset makin sangat besar, terus kita kerja sendiri, kita kewalahan, kita pasti nggak kuat kayak gitu. Jadi sekarang kita sesuaikan aja dulu.
Jadi omsetnya segini, ya keluarga bisa mengerjakan, ya keluarga aja dulu. Ya kalau pengennya sih nanti suatu saat kalau misalkan usahanya makin besar, misalkan impian kita kan nanti suatu saat mie Bang He ini kalau sudah sampai pada waktunya pengen kita waralabakan. Jadi kita ingin itu di Pamekasan ada cabangnya mie Bang He, Sampang ada mie Bang He, Bangkalan ada mie Bang He, kayak gitu. Nah, jadi kalau udah seperti itu pasti butuh karyawan yang banyak. Nah, selanjutnya nih Bang, saya ingin tanyakan lagi. Di dalam penjualan online apakah terdapat masalah apa tidak? Ya tentunya ya di mana-mana pasti ada masalah. Nah, dari perjalanan kita melakukan penjualan secara online, masalah yang sering terjadi itu di pengiriman. Itu yang sering terjadi karena seringnya keterlambatan dalam pengiriman dari kurir-kurir yang mengirim ke tempat pemesan. Itu aja. Kadang ada sampai 2-3 jam. Sampai ya pemesan sampai telepon, "Oh, sudah dikirim belum? Sudah dikirim belum?" Itu sering terjadi seperti itu. Ya karena mungkin ya karena kelalaian atau mungkin kan karyawan freelance itu kan tidak cuma kita yang dilayani. Jadi banyak perusahaan-perusahaan lain yang dilayani mereka gitu, dan mungkin dia banyak pesanan dari luaran sana sehingga datangnya ke tempat kita itu menjadi terlambat pada pemesan kita. Ya itu aja, nggak ada yang lain. Kalau misalkan seperti pemesanan salah mesen gitu, ya nggak terlalu. Soalnya menu kita hanya satu aja, cuma mie Bang He. Ya, mie Bang He yang enak. Terus jika terjadi masalah seperti itu, apakah berpengaruh terhadap omset mie Bang He di sini? Kalau berpengaruh sih mungkin nggak terasa buat kami. Soalnya kan kami masih usaha kecil, dan mereka pemesan yang mungkin terjadi keterlambatan pengiriman gitu, ya mungkin mereka memaklumi. Terus gimana cara menanggulanginya Bang dari masalah keterlambatan pengiriman ini? Nah, di sini tuh menyediakan 2 opsi sebenarnya dalam pengiriman. Yang pertama, jadi kita yang telepon jasa pengirimnya, ya. Yang kedua, itu kebanyakan, ini yang paling banyak. Pemesan itu dia mengirimkan jasa pengirimnya ke sini. Jadi pelanggan itu telepon OTW-nya, telepon COD-nya untuk pesan mie Bang He di sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali. Nggak terlalu ada masalah sih sebenarnya. Karena pemesan juga pasti memaklumi kalau misalkan ada keterlambatan dalam pengiriman atau pengantaran pesanan mereka. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk karyawan tetapnya ya Bang, apakah pernah terjadi masalah dari segi internalnya? Kan perusahaannya masih kecil, jarang lah terjadi masalah. Paling masalahnya itu ketika kami di sini lagi ada kepentingan keluarga. Kan usahanya di sini kan usaha keluarga. Jadi kalau ada kepentingan keluarga ya libur aja dulu. Paling ya masalahnya seperti itu, nggak jualan. Jadi kalau kita mau keluar kota, tutup aja dulu. Jadi kan usahanya kita sendiri kan. Jadi masalahnya cuma seperti itu aja. Nah, kan kita juga nggak sepenuhnya jualan online ya. Teman-teman di luar sana juga bisa pesan online, bisa juga makan di sini. Ini kan ada bangku-bangkunya, ada 5 kita sediakan di sini. Ya kadang itu ya tiap bulan kalau omset online-nya menurun, ya omset yang dimakan di sini meningkat. Nah, kadang dua-duanya sama-sama meningkat. Ya tergantung musim juga. Apalagi ya kalau misalkan musim-musim pas hujan-hujan, itu biasanya online-nya itu meningkat. Nah, kalau misalkan stabil nggak ada hujan, ya sama-sama meningkat. Seperti itu. Jadi memang ada naik turunnya. Ada musimnya juga. Nah, kalau teman-teman yang pelaku bisnis juga itu pasti paham. Jadi kapan musimnya rame,
kapan musimnya nanti agak sedikit menurun, kapan lagi nanti musimnya akan melesat lagi omsetnya, seperti itu. Tapi rata-rata tiap bulannya itu jatuhnya sama. Kalau mau naik, dia naik sedikit. Kalau mau turun, dia turunnya sedikit. Tidak terlalu drastis. Kalau usahanya sudah banyak pelanggannya. Jadi beda kalau misalkan baru memulai usaha, itu per bulannya kan masih di raba-raba. Nah, kalau usianya mie Bang He ini udah mulai tahun 2018. Jadi ke sekarang ini kurang lebih 4 tahun. 18, 19, 20, 22, 23, kurang lebih 4 tahun. Jadi kalau misalkan diibaratkan pada anak yang sudah lahir, ini sudah tahu acelen, berkah sudah, pinter ngomong juga. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Bang He atas waktunya dan jawabannya. Semoga usaha ini semakin meningkat ke depannya. Terima kasih. Nah, setelah saya melakukan wawancara dengan pemilik atau owner langsung dari mie Bang He ini, saya menganalisis tentang perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan sendiri merupakan cara atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari seseorang yang akan bekerja di dalam perusahaannya dengan syarat-syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Apakah pada era digital, warung mie Bang He ini merekrut karyawan baru atau melatih karyawan yang sudah ada untuk menghadapi era digital? Pada warung mie Bang He ini tidak melakukan perekrutan karyawan baru pada saat era digital. Karena usaha mie Bang He ini merupakan usaha keluarga, jadi karyawan yang ada di dalam mie Bang He ini merupakan keluarga inti mereka sendiri. Yang artinya mereka melatih atau memberdayakan karyawan tetap yang ada di mie Bang He ini, yaitu keluarganya sendiri. Dan pada mie Bang He ini sendiri menggunakan pekerja atau karyawan freelance, yang artinya yaitu karyawan berjalan. Maksudnya di sini yaitu mereka menggunakan orang untuk mengantarkan makanan ketika ada pesanan online saja. Dan pada warung ini terjadi beberapa problematik atau konflik kerja. Konflik kerja sendiri itu apa? Konflik kerja ya sendiri itu merupakan ketidaksesuaian sesuatu yang terjadi dan bisa menghambat pencapaian tujuan pada perusahaan. Konflik kerja pada warung mie Bang He ini sendiri karena warung ini tidak memiliki karyawan lebih dan hanya keluarganya saja. Ketika mereka ada acara keluarga, maka harus menutup warung ini. Warung ini harus tutup untuk sementara waktu atau beberapa hari tergantung dengan keperluan mereka, yang artinya penjualan secara offline ataupun online pada saat itu harus terhenti atau tidak ada. Dan untuk masalah pengiriman pada penjualan online, ketika kurir sedang ramai juga orderan, mereka akan sedikit lebih lama untuk mengantarkan pesanan pada pelanggan, dan mungkin itu membuat pelanggan merasa sedikit tidak puas dengan pelayanan pada mie Bang He ini. Saya bisa menarik kesimpulan pada warung mie Bang He ini, untuk perekrutan karyawannya sendiri pada saat era digital, mereka melatih atau memberdayakan karyawan tetap mereka dan tidak melakukan perekrutan karyawan baru untuk problematik atau konflik kerja yang terjadi di dalam usaha ini, yaitu ketika mereka ingin atau ada acara keluarga, mereka harus menutup warung ini, dan keterlambatan pesanan ketika kurir sedang banyak orderan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Sofia Febrianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.